utama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Haleluya, oh, ku nyanyi haleluya, cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kembali kita akan beribadah secara online. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita percaya Tuhan hadir di tempat kita masing-masing. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang malam. Hingga pada pagi hari ini kami bisa kembali berkumpul Tuhan. Kami mau menaikkan pujian kami merasakan hadirat Tuhan, kami merasakan sukacita daripada Tuhan, dan kami mau juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tahu Engkau mengasihi kami, dan kami juga mau mengasihi Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau perlindungan dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku mengasihimu Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Ku mengasihimu Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha
semesta melukiskan kebesaran-Mu Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami mau datang lebih lagi. Alam semesta melukiskan kebesaran
kita bersatu dalam doa. Bapak Ibu ini kasih dalam Tuhan, kami kembalikan segala pujian kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap pujian kami, persembahan kami sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Kami persembahkan Tuhan seluruh hidup kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan, hidup kami juga semakin diberkati. Kami diubahkan oleh firman-Mu Bapa. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Engkau pakai secara luar biasa. Engkau sendiri yang berkata-kata Tuhan melalui hamba-Mu. Kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan pada pagi hari ini. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Berikan kami telinga seperti murid, supaya kami mendengar, kami juga melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, pada hari ini kembali kita bersama-sama boleh mengikuti ibadah online dari GTI Bukit Zaitun Batam. Saudara-saudara dimanapun saudara berada, saya terus mendoakan saudara-saudara dan juga mengingatkan lewat kesempatan ini, saudara tetap harus mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Ya, saudara-saudara, kenapa? Karena kalau kita meremehkan dan kita tidak melakukan bagian kita, maka ya bisa saja terjadi hal-hal yang kurang baik. Ya, saudara-saudara, oleh sebab itu saudara tetap harus memperhatikan. Kadang-kadang beberapa banyak orang lengah sehingga tidak memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Ya, baik Bapak Ibu saudara-saudara, siapkan hati saudara. Saat ini saya doa semua saudara akan dibebaskan dari roh ketakutan. Setiap umat Tuhan akan mengalami kelegaan daripada Tuhan, sebab janjinya itu akan digenapkan dalam hidup kita. Kita akan membaca Bapak Ibu Saudara, yaitu dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Saudara-saudara, ada satu keadaan yang terjadi atas umat Tuhan, umat Israel, saudara-saudara, yaitu mereka begitu terjepit. Mereka tidak bisa terhindar, mereka tidak bisa lolos dari kepungan pasukan tentara Mesir. Di belakang tentara Mesir begitu banyak dengan persenjataan yang lengkap. Mereka mau membawa Israel kembali ke Mesir untuk dijadikan budak. Setelah orang Israel keluar dan Firaun mengerahkan pasukannya untuk membawa Israel kembali. Saudara-saudara, di depan laut, kanan kiri tidak bisa menghindar, depan tidak bisa menghindar, belakang tidak bisa menghindar. Jadi sudah tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi kesempatan, seakan-akan sudah buntu semua jalan bagi bangsa Israel. Dan mereka ketakutan. Oleh sebab itu dalam ayat yang ke-13 berkatalah Musa kepada bangsa Israel itu, "Janganlah takut,
berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Janganlah takut. Haleluya. Memang saudara-saudara, ketakutan banyak terjadi, banyak dialami, bahkan juga oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mengalami ketakutan. Penyebabnya macam-macam, saudara-saudara. Ketika sedang diramalkan akan terjadi bencana, wah, orang mulai ketakutan. Ketika diperingatkan akan terjadi sesuatu, orang mulai ketakutan. Di penjuru dunia, di belahan dunia manapun, ketakutan itu muncul. Itu penyebab ketakutan. Bisa juga terjadi karena pandemi ini yang membuat beberapa banyak orang, saudara-saudara, yang membuat beberapa banyak orang begitu ketakutan. Mereka memang menjalankan protokol kesehatan yang sangat ketat, tetapi juga dihinggapi ketakutan yang sangat luar biasa. Ini bisa terjadi dan ini bisa dialami oleh semua orang. Beberapa banyak orang juga takut akan masa depan. Kenapa? Karena ada banyak kesulitan-kesulitan yang terjadi hari-hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mereka memikirkan bagaimana ekonomi ke depan, bagaimana pendapatan dan penghasilan. Sementara beberapa banyak usaha mengalami penurunan. Penurunannya begitu tajam, saudara-saudara. Bahkan kadang-kadang di atas 50% menurunnya penghasilan itu. Beberapa restoran waralaba yang dulu begitu luar biasa omsetnya, tetapi ketika pandemi sedang terjadi, mengalami kemerosotan yang sangat tajam. Dan ini menimbulkan satu ketakutan. Pemilik waralaba, pekerja atau pegawai di situ, saudara-saudara, mengalami ketakutan. Aduh, bagaimana ke depannya, masa depannya, penghasilannya, pekerjaannya, dan sebagainya. Beberapa banyak juga perusahaan sedang mengurangi karyawan-karyawan. Beberapa banyak di mall, saudara-saudara, kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu, ada beberapa tempat yang mulai menutup usahanya. Saudara-saudara, retail dan sebagainya mulai mengalami kemerosotan. Orang mulai memikirkan bagaimana masa depan. Bagaimana dengan keadaan pendidikan juga. Sekarang semua anak, saudara-saudara, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan yang kuliah, semua belajar secara online. Mereka harus belajar secara online. Belum lagi terganggu oleh sinyal, kadang-kadang itu bisa saja terjadi. Belum lagi bagaimana dengan interaksi secara sosial. Mereka sedang berpikir, ini bagaimana? Kita harus berdoa kepada Tuhan bersama-sama supaya pandemi ini boleh segera dilalukan di atas muka bumi ini. Saya yakin saudara-saudara juga mendoakannya setiap kali. Saudara-saudara, persoalan keluarga juga membuat ketakutan.
Beberapa anak mengalami ketakutan karena orang tuanya sedang berada dalam persoalan keluarga yang begitu berat, sehingga diambang kehancuran dari keluarga itu. Anak-anak mulai mengalami ketakutan bagaimana ke depannya, bagaimana sekolahnya, bagaimana kuliahnya, dan sebagainya. Dan itu ketakutan demi ketakutan yang bisa saja terjadi. Ketakutan datang dengan segala macam keadaan dan segala macam alasan. Tapi berita hari ini, dengar baik-baik. Tuhan berkata, janganlah kamu takut. Meskipun jalan di depan buntu, kiri kanan tidak ada jalan, belakang tidak ada jalan. Pemazmur berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Datang dari mana pertolonganku? Pertolongan kita datang dari Tuhan. Yang percaya katakan amin, haleluya. Saudara-saudara, mari perhatikan Mazmur 121. Kitab Mazmur 121 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Nyanyian Syiarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pemazmur berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana datang pertolonganku? Pertolonganku datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Ya, Tuhan saya, Tuhan saudara semua, pencipta langit dan bumi. Ini luar biasa. Dia yang maha besar, Dia yang maha kuasa, Dia yang ajaib. Dialah yang menolong saudara dan saya. Meskipun jalan itu buntu, meskipun tidak ada jalan, tapi Dia bisa buat jalan. Ketika orang Israel tidak ada jalan, Tuhan buat jalan, Tuhan belah laut itu, sehingga orang Israel berjalan di tanah yang kering. Bahkan Tuhan membinasakan Firaun dan seluruh tentaranya, dikubur hidup-hidup, tenggelam di dalam laut, saudara-saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, ini berita baik. Jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan yang daripada Tuhan, keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan kepada saya dan saudara-saudara sekalian. Oh, haleluya. Saudara-saudara, umumnya manusia kalau terjepit, kalau kepepet, sulit untuk bisa menyerah total juga. Usaha demi usaha dilakukan, tapi hasilnya nol, hasilnya nihil, hasilnya gak ada. Tapi terus dilakukan, terus diupayakan dengan segenap kekuatan untuk bisa dapat pertolongan. Satu contoh, beberapa contoh. Ketika ada yang sakit, Bapak Ibu saudara-saudara, dokter mengatakan sesuatu penyakit yang berat, tak ada jalan keluar, tapi terus diupayakan. Gimana sekuat tenaga mencari tabib demi tabib, pertolongan demi pertolongan. Itu hal yang wajar terjadi, tapi jangan lupa, gak ada yang bisa tolong. Tuhan bisa tolong di dalam nama Tuhan Yesus. Dia pencipta langit bumi dan segala isinya. Dia bisa menciptakan dari yang tidak ada
menjadi ada. Dia bisa menyembuhkan saudara, dia bisa menolong saudara, dia bisa mengangkat penyakit saudara. Oleh bilur-bilurnya saudara disembuhkan dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita lihat sekarang upaya yang dilakukan oleh seorang raja dalam perjanjian lama, yaitu di dalam 2 Tawarik 16 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya. Raja Asa, dia menderita sakit pada kakinya, dan ternyata makin lama semakin parah. Kita lihat Raja Asa, kedudukan dia sebagai raja tertinggi. Kemudian keuangan, kekayaan pasti berlimpah-limpah. Kalau dalam urusan pengobatan, pasti dia mencari pengobatan yang terbaik, yang nomor 1. Ini dikerjakan oleh seorang raja. Tapi makin hari makin parah. Lah, Tuhan mengingatkan ini saudara-saudara. Dalam kesakitan Raja Asa, ternyata dia tidak mencari pertolongan Tuhan. Nah ini, dalam kesakitannya yang makin hari makin parah, raja ini dia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Dari satu tabib kepada tabib yang lain, dari satu pengobatan kepada pengobatan yang lain. Dicoba, diupayakan, diusahakan. Tapi hari ini kita diingatkan, jangan takut. Gak ada jalan, Tuhan bisa buat jalan. Tuhan bisa tolong umatnya. Cari pertolongan tabib. Oke, pengobatan yang biasa silakan dilakukan, tapi jangan lupa ada pertolongan saudara dari Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, datang dari mana pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Oh, haleluya. Itu dalam perjanjian lama, Raja Asa. Dalam perjanjian baru ada lagi saudara-saudara peristiwa orang yang sakit dan mengandalkan juga pertolongan demi pertolongan. Mari kita membaca Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-29. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara-saudara perhatikan, ini perempuan 12 tahun menderita pendarahan. Apakah dia menyerah? Oh enggak. Dia mencari tabib demi tabib. Dia mencari pengobatan demi pengobatan. Tapi buntu, nol. Hasilnya nihil. Saudara-saudara, tapi ada harapan di dalam Yesus. Ada pengharapan pertolongan di dalam Yesus. Yang dilakukan oleh perempuan ini, ya ketika 12 tahun menderita pendarahannya,
sampai habis hartanya. Jelas sekali dikatakan saudara-saudara, telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Habis. Tapi gak ada faedahnya. Makin lama makin buruk keadaannya. Tapi ada kabar baik. Dia mendengar kabar tentang Yesus. Dia mendengar berita tentang Yesus. Dia mendengar kabar-kabar tentang Yesus. Hari ini umat Tuhan, Anda mendengar kabar-kabar tentang Yesus. Anda mendengar berita tentang Yesus. Dialah Yehova Rafa yang sanggup menyembuhkan umat Tuhan, yang sanggup mengangkat penyakit saudara, yang sanggup mengangkat dan menyembuhkan saudara semua. Haleluya. Jangan takut. Haleluya. Saudara-saudara, ini yang terjadi ketika seseorang sakit. Yang berikutnya kita akan lihat, yaitu orang bekerja keras segenap tenaga kekuatan, dan dia mau supaya memperoleh harta dunia sebanyak-banyaknya. Dia pikir dengan harta dunia itu semua akan jadi beres. Ya, mari kita lihat apa yang dinasihatkan oleh firman Allah. Mazmur 127 ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Nyanyian Siarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Loh, ayat ini bukan buat saudara semua jadi malas. Tidur-tidur aja lah, nanti Tuhan berikan sama saya berkatnya. Tidak, Tuhan tidak mengajarkan orang malas. Hai pemalas, pergi kepada semut. Amsal 6 ayat 6 sampai 10. Saudara bisa baca itu nanti. Saudara, Tuhan tidak mengajarkan seorang malas. Orang malas gak boleh makan, kata 2 Tesalonika pasal yang ketiga. Rajin, oke. Kerja keras, oke. Tapi ayat ini mengingatkan, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Bangun pagi-pagi, duduk sampai jauh malam, sia-sia tanpa Tuhan. Inilah, tanpa Tuhan sia-sia. Saudara-saudara, saya dan saudara-saudara harus kerja dengan rajin dan ngotot. Bukan jadi pemalas, tidak. Alkitab tidak pernah mengajarkan itu. Tapi kerja yang rajin dengan Tuhan. Nah, ini kuncinya. Supaya hidup kita betul-betul diberkati. Berapa banyak orang dengan keuangan yang begitu berlimpah-limpah, hatinya gak ada damai sejahtera. Rumahnya begitu mewah, begitu besar, saudara-saudara, damai sejahtera tidak ada dalam rumah itu. Persoalan demi persoalan, masalah demi masalah, dan seterusnya. Gak salah orang kerja keras, tapi bersama-sama dengan Tuhan. Libatkan Tuhan. Kalau orang kerja keras melibatkan Tuhan, pasti dia gak malas, pasti dia jujur, pasti dia disiplin, pasti dia tanggung jawab, saudara-saudara, dalam setiap pekerjaan yang diberikan kepadanya. Tanggung jawab, jujur, disiplin, setia, kerja ngotot, kerja keras. Ini yang mau disampaikan kepada seluruh umat Tuhan. Jadi di antara para pendengar sekalian, jangan ada yang malas. Saudara bekerja, apapun bidang saudara, bekerjalah dan minta berkat Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Tanpa Tuhan,
hasilnya akan hilang damai sejahtera. Ya, saudara-saudara, Amsal 11 ayat yang ke-28. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Dengar, siapa yang mempercayakan diri kepada kekayaannya, ya, akan jatuh. Kalau kemarin-kemarin mungkin saudara-saudara berpikir, ya saya kaya, bisa cukup semua, bisa ngatasi semua masalah karena banyak kekayaan saya, banyak keuangan saya, semua masalah beres. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh. Tapi kalau saya dan saudara sekalian mempercayakan diri kepada Tuhan, Anda akan tetap tegak berdiri. Haleluya. Anda akan kokoh, Anda akan berkemenangan, Anda akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Ini yang kedua. Sekarang kita lihat yang ketiga. Ada lagi orang berpikir begini, saudara-saudara. Kalau gitu mencapai tingkat pendidikan yang paling tinggi. Oh, gak salah itu. Saya bersyukur ada beberapa banyak di antara saudara-saudara yang mendengarkan ini. Ada yang S1, ada yang S2, ada mungkin yang terus menempuh pendidikan lagi lebih tinggi, S3. Saya yakin ini semua bisa saudara kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang sia-sia. Tapi kita diingatkan juga di dalam kitab Pengkhotbah 12 ayat 12 sampai ayat 13. Lagi pula anakku, waspadalah. Membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Anakku, waspadalah. Membuat banyak buku tak ada akhirnya, banyak belajar melelahkan badan. Terus saudara yang kuliah, yang mahasiswa, yang sekolah, pelajar, hore, nggak usah belajar, salah. Nggak usah belajar juga nggak dapat nilai yang baik. Anda tidak naik kelas, Anda tidak lulus. Ya, tetapi dalam ayat 13 akhir kata dari segala yang didengar, ini dia, takutlah akan Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban bagi semua orang. Akhir kata, takutlah akan Allah. Punya gelar sebegitu banyak tapi gak takut akan Allah, ya rusak, makin pintar, makin pandai berbuat kejahatan. Makin pintar, makin berhikmat melakukan hal-hal yang bersalah, saudara-saudara. Ya, no? Tetapi kiranya saudara bisa mengerti akhir kata dalam ayat 13. Segala yang didengar ini ialah takut akan Allah. Jadilah umat Tuhan yang takut akan Allah. Berapa banyak orang diputus saja ayat 12. Kalau gitu gak usah belajar, kalau gitu gak usah membaca. Salah. Takut akan Tuhan ini kuncinya. Berpegang pada perintah-perintah Tuhan, kewajiban. Loh, ini kewajiban, bukan bisa dilakukan atau enggak. Ini kewajiban, saudara-saudara. Hai pelajar-pelajar, hai para mahasiswa, saudara-saudara yang sedang menempuh pendidikan, takutlah akan Allah. Ini kewajiban, berpegang pada perintah-perintahnya. Haleluya. Sekarang yang selanjutnya, saudara, ada beberapa banyak orang berusaha untuk menjadi yang terhormat, mencari kepujian dari orang, terhormat dalam dunia, dihormati sekitarnya. Gimana caranya supaya menjadi orang terhormat? Dia berusaha sedemikian rupa. Mari kita membaca ya. Matius 20
ayat 20 dan 21 serta Matius 20 ayat 28. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang engkau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Ayat 28, "Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Ibunya, yaitu anak-anak Zebedeus, saudara-saudara. Ibunya dia datang minta, "Anakku duduk satu sebelah kanan, satu duduk sebelah kiri. Kalau engkau jadi raja, terhormat." Ini yang dikejar banyak orang, ini yang diutamakan banyak orang, supaya menjadi yang terhormat, yang sangat dihormati. Tapi dengar, kita bilang Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Saya dan saudara-saudara, jadilah hambanya Tuhan, yang melayani Tuhan dan yang menjadi berkat buat banyak orang. Saudara-saudara, tak perlu usaha bagaimana supaya saya dihormati. Kalau enggak saya dihormati, saudara-saudara, wah takutnya gimana nanti saya enggak dihormati lagi, mencari hormat dan gila kehormatan. Tapi biarlah saudara-saudara semakin mengerti, Anda semakin mau datang melayani, belajar seperti Yesus. Anak Manusia datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Baik Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan lagi firman Tuhan. Tadi dikatakan jangan takut. Ada banyak ayat yang mengatakan jangan takut. Dan hari ini saya akan menunjukkan beberapa ayat. Kiranya firman Allah ini boleh jadi berkat buat saudara-saudara. Iman datang dari mendengar firman Allah. Firman Allah disampaikan jangan takut kepada bangsa Israel. Dan mari kita juga dengar di dalam pembacaan Yesaya 41 ayat yang ke-10. "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Amin. Jangan takut, jangan bimbang, sebab kita tahu bahwa Yesus itu Allah kita. Saudara-saudara, Dia sanggup menolong. Yang tidak ada jalan tadi, seperti bangsa Israel, seperti perempuan yang pendarahan 12 tahun, gak ada harapan, semuanya udah pada habis dipakai untuk pengobatannya, gak ada pengharapan. Saudara-saudara, obat yang paling hebat pun tak bisa menolong perempuan ini. Tapi dengan hanya menjamah jubah Yesus, berhentilah pendarahan perempuan ini yang sudah diidapnya 12 tahun lamanya. Jangan takut, jangan bimbang, percaya akan firman Allah. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang selanjutnya, mari kita membaca dalam Mazmur 91 ayat yang keempat. "Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok." Ya, saudara, Dia menudungi saudara-saudara dengan kepak sayapnya, dilindungi. Haleluya. Perlindungan Tuhan itu sempurna Bapak Ibu saudara-saudara. Masih ingat bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang apinya? Pada siang hari ditudungi dengan tiang awan, sehingga panas teriknya matahari tidak bisa menghanguskan orang Israel.
Orang Israel mengalami kesejukan yang luar biasa di padang gurun. Dengan kepaknya ia menudungi saudara. Dan kita berlindung di bawah kepaknya. Haleluya. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Wow, kokoh, kuat, pagar tembok. Haleluya. Ini janji Tuhan. Apakah yang masih membuat saudara-saudara ketakutan? Perlindungannya, naungannya, perisai, dan seperti pagar tembok. Jangan takut, Bapak Ibu. Bahkan dalam Mazmur pasal yang ke-91 ini, ayat yang ke-7, walau 1000 rebah di sisimu, 10.000 rebah, Tuhan menjaga, melindungi, menaungi, menudungi umatnya, saya dan saudara-saudara. Kita biji mata Allah. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara-saudara, Mazmur 112 ayat yang ke-7. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Kabar celaka di mana-mana. Berita-berita tentang celaka di mana-mana. Jangan takut. Kita tidak takut kabar celaka. Saudara-saudara, sebab hati kita penuh kepercayaan. Penuh kepercayaan kepada Tuhan. Dilindungi, dinaungi, pagar tembok, perisai. Haleluya, haleluya, haleluya. Wow, kiranya janji Tuhan ini membuat saudara hilang ketakutannya. Haleluya. Saudara-saudara, Lukas 12 ayat yang ke-32. Perhatikan janji-janji ini. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jangan takut, hai kamu kawanan kecil. Jangan takut. Ya, saya cuma kecil, saya cuma minoritas, kecil, takut. Jangan takut, hai kamu kawanan kecil. Jangan takut, hai para saudara-saudara yang merasa kecil, sangat kecil. Jangan takut. Tuhan Bapa akan berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Haleluya. Saudara, 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Mulai hari ini segala ketakutan lenyap dalam nama Yesus. Sebab Dia tidak memberikan roh ketakutan kepada kita. Jangan takut. Pertolongan saudara datang dari Tuhan. Pertolongan kita datang dari Tuhan. Biarpun buntu jalannya, biarpun penuh pergumulannya, saudara-saudara, kasih setianya Tuhan tak akan beranjak dalam hidup kita. Kita baca lagi Yesaya 54 ayat yang ke-10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Sekalipun gunung-gunung beranjak, gunung bisa pindah. Sekalipun bukit-bukit goyang, saudara-saudara, kasih setia Tuhan tidak akan beranjak dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Tidak akan beranjak. Haleluya. Kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Ratapan bilang selalu baru setiap pagi dalam hidup kita.
hilanglah ketakutan itu. Hilanglah ketakutan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika hari-hari ini Anda sedang mengalami ketakutan, tapi firman Allah datang pada hari ini, lenyap, jangan takut. Ini janji Tuhan kepada kita. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Mari kita datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, tiada pernah aku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Walau 1000 rebah di sisimu, 10.000 rebah, Dia tetap Allah kita yang menolong kita. Jangan takut, jangan takut. Lenyaplah ketakutan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Hadirat Tuhan turunlah di mana-mana saat kami mendengar firman Allah pada hari ini. Hadirat Tuhan turunlah, lenyaplah ketakutan itu. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu Tuhan. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Percayalah, meski langit tampak suram, amin, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan. Amin. Diriku walau 1000 rebah di sisiku, amin, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mulai dari awal lagi, tiada pernah kuragukan, tiada pernah kuragukan. Pejamkan mata saudara dan nyanyikan pujian ini. Rasakan kasih setianya Tuhan atas hidup saudara. Amin, amin. Dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang,
dalam nama Yesus. Aku usir keluar. Tinggalkan umat Tuhan. Tuhan tidak memberi ketakutan buat saudara-saudara. Tinggalkan umat Tuhan, hai roh ketakutan. Sebab Tuhan bersama-sama saudara. Ada jalan, ada pertolongan. Tuhan yang tolong umatnya. Terima kasih Tuhan. Mari katakan sama-sama, walau 1000 rebah, walau 1000. Terima kasih, bilang terima kasih sama Tuhan. Haleluya. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, akan ku goyang. Satu kali lagi, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku. Haleluya. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Yesus takkan ku goyah, takkan ku goyah. Yesus takkan ku goyah, takkan ku goyah. Yesus sertaku. Haleluya. Bilanglah terima kasih sama Tuhan. Ucapkan terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Bilang terima kasih sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami merasakan kasih setia Tuhan ke atas kami semua. Kami terima berkat daripada Tuhan. Tuhan yang sudah berbicara lewat hamba-Mu yang di dalam keterbatasan ini. Tapi Tuhan sudah menunjukkan sesuatu kepada seluruh umat Tuhan. Dan iman bangkit. Karena saat ini kami semua mendengarkan firman Allah. Berkat-Mu atas seluruh umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara yang mengikuti ibadah online ini. Dimanapun saudara berada. Kalau ada yang terserang COVID-19, dalam nama Yesus pemulihan itu cepat terjadi. Karena ada kuasa Tuhan sedang bekerja saat ini. Dalam nama Yesus. Pulih dan sembuh. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan kehadiran Tuhan. Ketakutan sudah lenyap. Dan kami percaya janji-Mu ya dan amin. Tuhan pulihkan bangsa kami Indonesia. Berikan stabilitas politik, stabilitas ekonomi, stabilitas keamanan. Engkau akan tolong. Bahkan dimanapun kami tinggal, kami berada, kota-kotanya diberkati dengan damai dan sejahtera. Tenaga-tenaga medis, para dokter, para perawat, Engkau yang memberkati saudara-saudara kami ini Tuhan. Mereka adalah garda terdepan dalam menanggulangi pandemi ini. Tuhan menolong saudara-saudara kami ini di dalam nama Yesus. Pulih bangsa Indonesia, berkat Tuhan atas seluruh umat Tuhan. Di penghujung ibadah ini, hamba-Mu mohon kiranya berkat kasih Allah Bapa, anugerah putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus turunlah ke atas
saudara-saudara sekalian, mulai hari ini bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali, kami semua menerima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh, kiranya Engkau memberkati, Dia memberkati saudara-saudara semua, Dia berkati kita semua. Dan mari bersama-sama. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara, kiranya ibadah pada hari ini boleh mendatangkan berkat yang besar, ketakutan lenyap dalam nama Tuhan Yesus. Jangan takut, Tuhan beserta dengan seluruh umat Tuhan. Dan kalau saudara-saudara mendapat berkat dalam ibadah ini, bagikan channel ini kepada keluarga, teman-teman yang lain, dan kiranya semua juga boleh mengalami berkat yang sama. Saya sangat bersyukur bisa menjadi berkat pada hari ini. Terima kasih buat segala persembahan saudara-saudara dan juga doa untuk saudara kepada pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di Batam. Tuhan sendirilah yang membalas saudara-saudara sekalian dengan berkat-berkat-Nya yang berlimpah. Puji Tuhan, sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati. Haleluya.